Ya. Itu dari harga berapa juta Mas untuk isi Kalau awal-awal ini? Jangka waktunya lama, biasanya sekitar range-nya 1,3 sampai 1,4 Mas. 1,3 itu sudah seberapa Mas kira-kira? Ono gak Mas? Kayak contohnya gitu. Wes, enggak kalau gitu usianya Kecil Mas? sih. Kalau Kira-kira? usia, kalau saya taksir sudah di atas 6 bulan sih Mas. Oh di atas 6 bulan, berarti belum 1 tahun ya? Belum 1 tahun. Nah kisarannya nanti misalkan umurnya 8 bulan, kita rawat sama 6 bulan kan lebih dari 1 tahun. Iya. Nah, itu Sudah Mas. kowel ya Itu, berarti? iya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bisa bertemu langsung dengan ownernya Agro Prima Mandiri nih, teman. Nah, menarik sekali nih, teman-teman. Jadi, masnya ini adalah salah satu lulusan dari peternakan nih, teman-teman. Sarjana loh. Tapi masnya ini juga mengaplikasikan ilmunya di kandangnya sendiri. Nah, kita bakalan kupas terkait trik-triknya apa saja nih yang dipakai di kandangnya Agro Prima Mandiri ini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman semuanya yang selama ini sudah support kami. Jazakumullahu khairan buat kalian semuanya. Semoga peternakan kalian semuanya lancar, sukses, dan berkah buat keluarga teman-teman. Oke, langsung saja saya mau ngobrol dengan ownernya Agro Prima Mandiri. Let's go. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bisa dikenalkan namanya atau mungkin ada nama peternakannya Mas? Oke, nama saya Zulha Mirza, bisa dipanggil Mirza. Nggih, alamatnya? Peternakannya namanya Agri Prima Mandiri. Oh gitu, nggih. Alamatnya mana Mas? Alamatnya Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro ya Mas ya. Sudah berapa lama jenengan menjalani usaha ini Mas? Dulu untuk berdirinya awal tahun 2014. Ya. Berarti kurang lebih sampai sekarang hampir 8 sampai 9 tahun. 9 tahun ya. Wes, alhamdulillah. Oke, dulu itu isi nopo Mas jenengan? Atau pertama kali sudah domba atau mungkin kambing? Dulu memang dari awal memang domba karena kebetulan punya pengalaman pernah kerja di perusahaan breeding domba. Breeding domba, dan nggih. melihat bahwa prospeknya di domba sangat luar biasa. Luar biasa ya, Mas, Kemudian ya. saya pulang setelah kerja, ternyata di Bojonegoro masih banyak belum ada peternak yang Modern ya, peternak Mas, ya? domba yang sistemnya sistem modern. Oh gitu, nggih. Ngapunten Mas, kalau dulu jenengan belajar itu di mana Mas? Atau di kandang mana gitu Mas? Kebetulan pengalaman dari kerja Dari dan kerja. juga alhamdulillah punya basic sarjana peternakan. Oh, gitu. Kebetulan pernah kuliah di IPB Bogor. Nggih. Jadi setidaknya ilmunya bisa berguna untuk jadi pekerjaan seperti itu Mas. Alhamdulillah, jadi masih satu frekuensi ya Mas Iya, ya? sama. Oke, Mas, untuk metode yang digunakan ini apa Mas di sini? Kalau di sini metodenya ternaknya domba lebih Iya. ke fattening atau Fattening ya, pengemukan Mas? ya. Jadi lebih simpel kalau fattening ya. Yang Iya. penting makan tercukupi, nutrisi, kemudian pemilihan bibitnya juga harus bagus. Iya. Kemudian dari segi perawatannya juga harus kontinu dan intensif. Oke, siap. Terus untuk target dari jenengan ini kalau breeding berapa bulan Mas di sini? Kalau fattening. Oh iya, fattening ya? Kalau fattening di sini sementara ini saya hanya fokus ke pasar kurban karena mungkin yang jauh lebih menjanjikan, kemudian margin keuntungannya juga lebih besar. Nggih. Itu kalau untuk setiap tahun ini kapasitas kandang sekitar 110 ekor. 110 ekor. Wih, alhamdulillah. Itu semua Mas ya? Masnya full ya? Full. Sebenarnya ada 113, cuma 3 kandangnya nggak terpakai. Jadi gitu. kita maksimalkan di 110 untuk persiapan kurban karena memang pasarnya lumayan sangat besar dibandingkan untuk pasar-pasar yang lain. Oke Mas, bisa diceritakan dulu itu jenengan ketika momen Idul Adha bisa nyampe penjualannya itu berapa puluh atau berapa ratus ekor Mas dalam satu musim itu? Dulu pernah hampir sekitar 200-300-an. 200-300 ekor ya? Dulu, Wis. cuma karena kerjasama dengan beberapa kan ada lembaga-lembaga. Iya. Nah, cuma karena banyak evaluasi, akhirnya saya fokus ke pasar lokal karena
margin keuntungannya juga lumayan besar di pasar lokal. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi keuntungannya bisa hampir sama Mas dengan Gitu ya Mas. skala seperti itu. Nggih, yang nggih, nggih. kemarin. Oke siap Mas. Kalau kesulitan dari metode fattening itu apa Mas? Kalau metode fattening itu biasanya kita memang dari bakalan Mas. Dari bibit. bakalannya? Nah, dari bakalannya karena kita tidak memproduksi sendiri. Nggih. Jadi harus benar-benar tahu bakalan mana yang nanti produksi produksi dagingnya, pertumbuhannya bagus. Itu harus iya. benar-benar bisa memilih. Nah, kalau di bedanya di breeding kan kita tahu sendiri Iya. perawatannya seperti apa. Jadi di awal sudah kita kontrol dan lain-lain. Nah, kalau di fattening ini memang kendalanya paling besar adalah bibit, kemudian yaitu nanti bisa juga penyakit dan lingkungan sih yang memang kita agak susah untuk kontrolnya. Oke Mas, kalau jenengan ini kan nyari bakalannya kan agak susah, berarti harus ke pasar atau kemana Mas? Di pasar iya, cuma kalau saya lebih Itu jenengan sendiri yang berangkat ke pasar atau ya, gimana? jadi ada beberapa orang kepercayaan yang Apa jenenge Mas? Bakul. bakul pedagang, ya. Siap. Istilahnya karena kalau ke pasar pun takutnya banyak pedagang-pedagang yang kurang apa namanya ya, kurang bisa dipercaya Mas. Oke. Saya mempercayakan kepada beberapa orang untuk mengisi bibitnya tapi dengan standar saya. Jadi misalnya masuk ditawari, kalau ada yang nggak bagus ya kita ditolak ya Mas. Ya, ditolak. Oke, atau siap. kita tukar gitu. Mas, kalau kita minta ditunjukkan mungkin bakalan yang paling kecil itu kayak gimana Mas di jenengan? Bakalan paling kecil biasanya gini Mas, kalau yang ternak-ternak yang pakai misalnya pemula loh Mas, untuk pertama kali. Kalau cara memilihnya ya mungkin milihnya. Kalau memilihnya jadi lebih baik memilih ternak yang postur tubuhnya besar. Postur tubuhnya besar. Kayak gimana Mas? Misalnya Mas, contoh Mas. Misalkan contohnya seperti inilah Mas ya. Oke, jadi seperti ini. Dia seperti kakinya itu kan kakinya kan kuat. Jadi dari awal kita sudah melihat, oh ini kemungkinan dia kan pertumbuhannya akan cepat. Walaupun mungkin masuknya dia kurus. Iya. Nah, lebih baik milih bakalan yang besar, panjang, kurus tidak apa-apa. Jangan milih yang langsung gemuk. Karena nanti kita tujuannya untuk fattening Mas. Nggih. Gitu. Loh, kalau kurus apa enggak takut Mas ke depannya? Kok jangan-jangan enggak bisa gemuk atau gitu? Nah, karena apa? Karena kalau badannya besar, ya kemungkinan untuk kita fattening atau kita produksi untuk daging dia akan lebih mudah, akan lebih banyak dibandingkan yang bakalan pendek tapi gemuk. Oh, gitu. Kalau pendek gemuk itu sudah maksimal gitu loh Mas. Tapi kalau dia tinggi besar, masih walaupun bisa kurus, lagi. Dia masih bisa kita isi tubuhnya. Iya. Dengan nutrisi-nutrisi. Itu salah satu triknya jenengan Mas ya. Iya. Selain itu Mas, dari postur apalagi Mas? Mungkin tanduk atau apa? Nah, biasanya kalau ada beberapa pasar saya itu atau konsumen-konsumen saya itu ada yang fanatik dengan tanduk. Nah, Mas, jadi kalau di jenengan mungkin ada domba yang sudah spesial tanduknya paling bagus, mungkin bisa ditunjukkan Mas. Ada enggak Mas? memang kalau mami masih sekitar 3 bulan ya. Jadi biasanya orang-orang jadi kadang ada model-model tanduk yang mereka sangat suka gitu loh. Ada yang agak melebar, agak ke dalam. Nah, kayak seperti ini nih biasanya yang paling sering dicari ya Mas. Ya. Oke. Kalau terus ada juga yang orang yang fanatik dengan tanduk yang kecil. Karena tanduk kecil nanti biasanya badannya bisa lebih gemuk. Besar ya. Karena pertumbuhannya nggak hanya ke tanduk, Iya. badan lebih cepat. Oke Mas, dari pengalaman jenengan ini Mas, kira-kira dari perawatan antara tanduk sama yang tanduknya kecil, itu mudah mana Mas? Kalau secara cepatnya tumbuhnya, memang lebih cepat yang tanduk kecil. Oh gitu. Cuma itu kenapa ya Mas? Kok karena gini Mas, kalau mereka makan, misalnya kita kasih makan, nutrisinya masuk, itu kalau tanduknya kecil, ngarahnya ke badan, lebih ke tubuhnya. Ya. Jadi lebih cepat besar. Lebih cepat. Tapi kalau yang tanduk, karena biasanya yang kecil ini awalnya nggak tanduknya segini, biasanya cuma segini Mas. Nah mereka bertumbuh. Nah akhirnya makannya keserap ke situ. Jadi badannya kurang berisi. Kalau makanya biasanya kalau yang tanduk harus agak lama. Itu mereka mencapai tubuhnya hampir sama dengan yang tanduk kecil. Oke, siap. Oke Mas, jadi kalau di sini itu perawatannya jenengan mulai dari masuk
sampai nanti ke penjualan butuh waktu berapa bulan, Mas? Kurang lebih kalau saya standarnya sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Ya, Oke. 5 sampai 6 bulan. Kalau boleh tahu untuk terkait biayanya itu per ekornya kena berapa, Mas? Kalau per ekor fluktuatif sih. Jadi dua bulan awal karena masih kecil memang butuh pakan yang sedikit, lebih sedikit. Nah, kalau rata-ratanya mungkin sekitar 100 sampai 125-an, Mas. Gitu ya. Itu biayanya 1 ekor apa? ribu. Iya, 1 ekor dalam 1 bulan. 1 bulan. Nah, itu sudah plus tenaga kerja. Oh gitu. Hitungannya, ya. Nggih. Tapi kalau mungkin para peternak-peternak yang lain menggunakan tenaga kerja sendiri, itu bisa jadikan pedoman bahwa walaupun mereka ngerawat sendiri, ternyata memang ada hitungannya untuk tenaga kerja mereka sendiri. Soalnya dikerjakan sendiri ya, Mas? Nah, gitu loh. Oke. Ya. Oke, untuk pemula, Mas, kira-kira, Mas, ini saran aja sih dari jenengan. Kalau misalkan ada peternak pemula itu yang perlu disiapkan apa dulu, Mas? Jelas pertama adalah kandang. Kandang ya, Mas? Kandang. Oke. Kandang itu paling penting. Yang kedua adalah pakan. Pakan ya? Pakan. Kenapa, Mas? Kok pakan, Mas? Kenapa saya bilang nggak harus coba dulu pakan? Karena di Bojonegoro ini kita ini kan kalau untuk rumput itu kan kalau nggak punya lahan sendiri kan kesusahan, Mas. Lebih baik. Bojonegoro agak akeh tuh, Mas? Kayak rumput di sawah-sawah kayak gitu. Kalau misalkan saya punya 100 ekor, sehari itu butuh sekitar anggap 300 kilo satu hari. Kilo, Mas. Sak aja. Kira-kira berapa sak? Berarti anggap aja satu saknya sekitar 15 kilo, 20 kilo ya. Berarti saya butuh sekitar 15 sak 15 per hari. sak per hari. Per hari. Kalau saya 1 bulan, mau nyari di mana, Mas, rumputnya? Oh iya. Kalau kita nggak punya apa namanya? Bahan pakan ya? Bahan pakan atau bank makan sendiri. Nah, kebetulan di Bojonegoro ada namanya rendeng kedelai atau onggok kedelai. Oh, onggok kedelai. Nah, itu bisa dijadikan pengganti rumput kalau untuk fattening. Untuk fattening. Siap. Kalau jenengan beli onggok kedelai itu di mana, Mas? Kalau dari Bojonegoro ini? Banyak pedagang-pedagang, Mas. Oh, jadi gitu. pedagang yang memang sekarang mereka mengolah dari tanaman kedelai daripada terbuang, mereka olah, diseleb, digiling menjadi halus, bisa akhirnya dijual ya? Iya, dijual. Biasanya harga berapa, Mas, kalau seperti itu, Mas? Kalau dipanen mungkin bisa sekitar 1.800, 1.900. Pas waktu panen? Tapi kalau sudah musim seperti ini, minim 2,5, 2.500 minimal. Ini musim apa, Mas, ya? Musim paceklik ibaratnya? Nggak tanam? Iya, nggak ada tanaman, nggak ada panen untuk Oke, Mas, sekarang gini, Mas. Kemarin tuh kan ada yang tanya. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan lagi musim padi, Mas. Oh ya. Nah, boleh enggak, Mas? Menurut jenengan sih, Mas, kalau misalkan domba itu dikasih makan jerami kayak gitu, kira-kira dari boleh. Nutrisi atau mungkin Dari apa? Nanti untuk pertumbuhan. Iya, pertumbuhannya itu kayak gimana? Boleh saja. Cuma memang kalau di damen atau istilahnya jerami padi itu memang kandungan nutrisinya agak kurang, Mas. Kurang ya? Rendah. Ya, jadi harus ada pengolahan dulu. Oke. Misalkan difermentasi. Di sini saya juga di onggok kedelai juga saya fermentasi. Oh, difermentasi. Fungsinya untuk meningkatkan itu apa namanya nutrisinya supaya ternaknya kan kalau kita peternak kan butuhnya cepat gemuk. Cepat gemuk, cepat dapat untung, nah seperti itu. Boleh asal ada pengolahan dulu. Oh gitu, Atau pernah enggak, Mas, ada mungkin kayak semacam belajar dari jerami, mungkin bahan ya, Mas ya, bahan dari jerami kemudian diolah. Kalau mungkin jenengan ada pengalaman di situ bisa dibagikan, Mas, ke teman-teman. Jadi mungkin kayak gimana yang paling bagus. Jadi kemarin itu kan banyak teman-teman yang tanya, kalau misalkan di sekitar, ibaratnya kan pemanfaatan limbah di sekitar, Mas ya. Misalnya di sekitar itu hanya ada jerami. Nah, kira-kira itu harus digimanakan gitu. Kalau lebih bagusnya kalau jerami kering itu harus kering ya, Mas. Lebih mudah sih, Mas. Oh kering gitu. Itu. Kalau basah soalnya gimana? kan kalau kering itu nanti kita bisa giling. Oh, harus Kita digiling bisa dulu. giling. Soalnya apa? Kalau seperti domba ini kan apa ya? Dia lebih suka makanan yang agak lembut. Oh, jadi yang ya? kecil-kecil gitu, cuttingnya enggak yang misalnya kita berarti yang mudah dikunyah ya, Mas? Nah, kita ambil rumput terus nggak mungkin sama batangnya besar kan? Nggih. Nggak akan kemakan sama dia. Beda kalau sama sapi. Nah, jadi kalau domba ini kalau lebih baik digiling ya, bagus. Nah, kalau ada yang basah itu bisa digunakan silase. Oh, silase. Tapi ya silase kan paling nggak tetap harus dicacah dulu. Iya, harus dicacah dulu supaya lebih mudah untuk mereka makan. Misalkan kalau memang di daerah itu hanya ada jerami. Oke, siap.
Mas, ngapunten Mas, ini terkait bibit harga Mas ya, harga bibit. Kalau di jenengan itu biasanya ambil dari harga katakanlah jogrokan Mas. Iya. Itu dari harga berapa juta Mas untuk isi Kalau awal-awal ini? jangka waktunya lama, biasanya sekitar range-nya 1,3 sampai 1,4 Mas. 1,3 itu sudah seberapa Mas kira-kira? Ono gak Mas? Kayak contohnya gitu. Wes, enggak kalau gitu usianya Kecil Mas. sih. Kalau Kira-kira? usia, kalau saya taksir sudah di atas 6 bulan sih Mas. Oh di atas 6 Nah. bulan, berarti belum 1 tahun ya? Belum 1 Oh, tahun. Nah, kisarannya nanti misalkan umurnya 8 bulan, kita rawat sama 6 bulan kan lebih dari 1 tahun. Iya. Nah, itu Sudah harus kowel seperti ya itu, berarti. ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan loncengnya ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah biar kami lebih semangat lagi untuk bikin video-video menarik selanjutnya. Nah, kita bakalan kupas di part yang kedua ya teman, masih dengan Agrobima Mandiri. Nah, terima kasih yang sudah dukung kami selama ini, yang sudah support kami selama ini. Jazakumullahu khairan buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.